Pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang saum mampu membentuk pola hidup. Dalam segmentasi berikut ini, guru kita Kiai Haji Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan bagaimanakah puasa mampu menyentuh aspek ruhaniyah yang pada akhirnya mampu membentuk pola hidup kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata wal maghfirata liman shoma Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-hadi bil bayan wa ala alihi wa sahbihi ahli silki wal irfan amma ba'du. Para alimu ulama, para asatiz, para ustazat, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Mas Agung yang sama-sama kita hormati dan Ustadz Hasan Kosasi. Haji Kosasi berarti pergi hajinya bongkos boleh dikasih. Itu ucapannya Pak Kiai Zainuddin MZ. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang sesuai dengan kondisi badan kita. Badan kita ini terdiri dari dua, ada fisik, tubuh. Dan fisik dan tubuh ini adalah kasbiyah, usaha. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh kedua orang tua kita, jadilah fisik ini. Yang kedua yang metafisik, yang ini wahbiyah, pemberian Tuhan. Kita tidak bisa meminta dan tidak bisa memilih. Ruh, ini wahbiyah. Maka aspek ruh disebut dengan rohania adalah dua sisi pada tubuh manusia yang kedua-duanya harus diberi makan. Kalau pengen punya anak yang bagus, pengen hidup yang bagus, makanlah dengan gizi yang sempurna. Maka insya Allah tubuhnya sehat. Kalau pengen punya rohani yang bagus, maka berikan makanan rohani. Makanan rohani itu puasa. Puasa tidak diberi makan. Jadi orang berpuasa itu fisiknya tidak suka, rohaninya suka. Oleh karena itu kalau ada orang berpuasa perutnya lapar, badannya lemes, kemudian malas bekerja, produktivitas turun, itu yang puasa fisiknya. Rohanianya tidak. Tapi orang kalau puasanya rohaniah dan badanianya dia berpuasa, subhanallah, maka dia akan punya kekuatan tersendiri, punya power, ada spirit yang tumbuh dari kedua ibadah yang dilakukan, ya, secara jasadiah dan rohaniah. Ibu sekalian yang berbahagia, maling kalau dikejar-kejar sama Pak Polisi ditembak peringatan bor gitu. Ada tembok 3 meter, itu dia bisa lompat. Betul nggak? Kenapa dia mampu lompat? Ada spirit itu yang disebut al-quwwah minal khauf. Kekuatan lahir dari rasa takut. Tapi ada juga al-quwwah minas surur. Kekuatan yang lahir dari kebahagiaan. Dan ini spiritual, rohania. Di Jepang ada tentara yang namanya samurai. Kemudian samurai ini karena dia melakukan kesalahan maka disersi. Ada diriwayatkan itu sampai dibuat menarik jadi film yang menarik tentang Ronin. Ketika dia membalas budi dan dia mengambil kedaulatan kaisar sehingga bisa dikembalikan kepada yang sah. Apa permintaan terakhir mereka? Agar supaya
pedangnya itu boleh ditempelkan perutnya, kemudian disobek perutnya, keluar isi perutnya, mati dia. Pejuang-pejuang itu kalau sudah menang jadi pahlawan, hidupnya mulia. Tetapi bagi seorang samurai, apalagi dia ronin, sudah tidak punya teritorial, bila tugas dia sudah selesaikan, maka dia merasa bahagia. Kenapa dia tidak berani? Kenapa dia tidak takut dengan mati? Jawabnya sederhana, bahwa pada saat itu dia dikatakan, kalian adalah orang-orang yang membawa di pundak kalian nama besar Kaisar. Kaisar, kalau kalian mempertahankan kedaulatan, kalian menang, berarti kalian mengatasnamakan Kaisar. Kalau kalian mati, kalian gugur, kalian menganggap kematian lebih bagus ketimbang hidup tidak ada manfaatnya, kalian akan mendapatkan karunia dari dewa. Karena Kaisar adalah kepanjangan dari dewa, keturunan dewa. Jadi hidup dia bermanfaat, mati bermanfaat. Gladiator, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Romawi tidak heran dan kita sudah tahu gladiator itu orang diadu. Kalau dia kepepet nggak ada yang lari dari tempat pertandingan itu. Kalau ayam jenggernya tipis diadu, udah dipatok 2-3 kali, keok lari, betul. Nah Bapak Ibu sekalian, gladiator itu kalau kalah tidak ada yang lari. Walaupun lehernya dipenggal lehernya. Kenapa jawabannya sama? Ada sebuah mindset yang dibentuk sebelum mereka bertanding, dikatakan kalian atas nama Kaisar. Kalian kalau mati akan mendapatkan keuntungan, diberikan tempat di nirwana oleh dewa. Nah, Islam salah satu membangkitkan spirit dengan Ramadan itu adalah dengan memberitahukan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan hanya berharap kepada Allah, akan diampuni dosanya. Ibu, nenek, bapak, dosanya habis. Di dalam hadis lain, kayauma waladathu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan. Enggak ada dosanya. Kalau begitu kenapa ini tidak dijadikan spirit sama dengan gladiator, sama dengan samurai? Hidup kita diampuni, hidup kita ya mendapatkan sorga, maka sebenarnya kita takut kalau ibadah kita ini tidak bagus. Subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan itu terjadi tahun kedua Hijriah. Nabi menyatakan ayo kita perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Bayangin Ibu, tahun 2 Ramadan agamanya belum besar, imannya belum tinggi, di bulan Ramadan disuruh perang. Kalau kita, ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir suruh perang di bulan Ramadan, kira-kira daftar enggak Pak? Fathu Makkah tahun ke-8, 10 Ramadan. Jarak dari Madinah ke kota Mekah itu 453 kilometer. Sama dari Jakarta ke Semarang. Tapi dalam keadaan berpuasa tidak ada yang berbuka di tengah jalan. Dulu naik onta nggak bisa digas, jalannya ya seperti itu, panas luar biasa. Kenapa mereka sanggup? Ada spirit Ramadan. Mereka nanti akan masuk surga karena dosanya sudah diampuni. Subhanallah. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan perdalam lagi tema tentang puasa mampu membentuk mindset kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk itu sekali lagi bagi Anda yang di rumah yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan untuk mengirimkan di Instagram @damai_tv1. Dan tetaplah bersama kami Damai Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.